Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, yaitu yang terhormat Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati selanjutnya dan saya ta'zimi yaitu Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz PAMAG. Selanjutnya yang saya hormati dosen mata kuliah perkembangan psikologi, yaitu Dr. Endah dari Wisuda Ningsih MPDI. Yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya, yaitu Laode Mursalim dan Kasnawati. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Sekarawadan dari kelas 3C Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Kampus Zainul Hasan Genggong. Pada kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi, yaitu yang temanya merujuk pada aspek-aspek perkembangan. Di sini saya membaginya menjadi dua bagian, yaitu perkembangan sosial dan perkembangan moral. Pada perkembangan sosial, yaitu yang pertama adalah pengertian apa sih perkembangan sosial itu. Jadi perkembangan sosial adalah proses di mana individu itu belajar berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan sosial mereka. Proses ini mencangkup untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan norma, nilai, serta aturan sosial yang berlaku. Perkembangan sosial juga penting bagi pembentukan identitas diri, keterampilan komunikasi, serta interaksi dengan orang lain. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan, yaitu aspek perkembangan sosial. Yang pertama meliputi pemahaman atau kemampuan berkomunikasi tentang peran sosial, yaitu kemampuan di mana seseorang berempati, mengendalikan emosi, dan keterampilan berkomunikasi secara efektif. Kemampuan ini berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman individu terhadap perbedaan sosial dan emosional antara diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan sosial yaitu biasanya mencakup masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Ya, pada masa bayi, anak mulai belajar mengenali lingkungan sosial melalui ikatan dengan orang tua atau pengasuh di masa kanak-kanak. Yaitu mereka akan mulai membentuk persahabatan, memahami peran sosial, dan memahami dan mematuhi aturan yang diterapkan di lingkungannya pada tahap remaja. Pada tahap remaja, perkembangan sosial melibatkan pencarian identitas dan kelompok sosial yang seringkali berpengaruh besar terhadap konsep diri dan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, ketika mereka memasuki masa dewasa, yaitu individu semakin memahami peran sosial yang lebih kompleks seperti peran dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat luas. Selanjutnya ada perkembangan moral. Di sini ada pengertian faktor-faktor dan aspek-aspek perkembangan. Yang pertama yaitu pengertian, yaitu perkembangan moral adalah proses di mana individu belajar memahami, mengevaluasi, dan membedakan antara perilaku yang dianggap benar atau salah berdasarkan nilai dan norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, perkembangan moral ini melibatkan kemampuan untuk membentuk penilaian etis, membangun empati, serta memahami hak dan kewajiban terhadap orang lain. Selanjutnya, ada aspek-aspek perkembangan dari perkembangan moral, yaitu di sini yang pertama, dalam perkembangan moral itu meliputi pembentukan nilai pribadi. Yang selanjutnya, kemampuan berempati dan pemahaman akan dampak perilaku terhadap orang lain. Semakin berkembangnya moralitas, yaitu semakin berkembangnya moralitas seseorang akan memiliki kesadaran yang lebih kuat terhadap seseorang, terhadap konsep keadilan, tanggung jawab, dan menghormati hak-hak individu lain. Selanjutnya ada faktor-faktor perkembangan moral, yaitu di mana faktor-faktor ini mempengaruhi moral seseorang
meliputi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, budaya, dan pengalaman hidup. Keluarga yaitu misalnya memainkan peran utama dalam memperkenalkan nilai-nilai moral dasar sejak usia dini. Sementara lingkungan sosial yaitu membantu memperkuat atau menguji nilai-nilai tersebut dalam interaksi pendidikan. Juga berpengaruh melalui pembelajaran tentang norma dan etika. Sedangkan dalam faktor-faktor budaya yaitu membentuk standar moral yang berbeda, pengalaman pribadi seperti menghadapi konflik atau tantangan etis juga dapat mempererat perkembangan moral seseorang dengan memperkaya pemahaman mereka, baik yang baik atau maupun yang buruk. Baik, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.